Fakila wa man ya'bi Ya'ba wa man ya'ba ya Rasulullahi qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani dakhalan nar. Rawahul Bukhari. Ya, cukup. Ini sesuai dengan judul yang saya beri ya tadi, taat kepada Rasul, salah judulnya. Faman kata Malik rahimahullah, faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan masuk surga. Wa hadza hakun mustafad. Ini adalah hak yang diambil ya, atau yang disimpulkan min qauli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Nah, ini cukup banyak ayat-ayatnya yang menunjukkan kewajiban taat kepada Rasul. Nah, jadi itu satu paket ya. Jadi tidak bisa orang disebut taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasulnya. Selalu disebut secara berbarengan, tidak bisa dipisahkan. Ya, wa atiullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun. Ya, di situ disebut balasannya. Ya, bersegera kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Wa man yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah, ya, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, bertakwa kepadanya, wa ulaika humul faizun. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Nah, ini kan tafsiran dari surat Al-Fatihah ya. Ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Engkau beri nikmat. Nah, jalan yang diberi nikmat itu dijelaskan di ayat ini ada 4 golongan. Ya. Surat An-Nisa ayat 69. Itu ya, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, satu minat nabi, dari para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang sangat percaya ya, sangat yakin. Ini terutama para pengikut Nabi yang sangat kuat keyakinannya, kepercayaan kepada Nabi. Misalnya kalau Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq ya, itu kan digelari dengan As-Siddiq. Syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah di medan perang. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh ya. Wa sunna ulaika rafiqo, mereka itu sebaik-baik teman. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat ini. Termasuk dalam hadis ya, wa min qouli sallallahu alaihi wasallam, kul ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak, tidak mau. Qila faqila, maka ditanyakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku
dia akan masuk surga. Wa man asani dakhalan nar, dan siapa yang mendurhakaiku maka dia akan masuk neraka. Ya, atau dalam redaksi lain sudah, siapa yang mendurhakaiku berarti dia yang enggan gitu. Berarti dia yang enggan masuk surga. Orang yang mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi taat kepada Allah dan kepada Rasul ini adalah ketaatan secara mutlak, tanpa terkecuali. Ya, gitu. Kalau kepada yang lain itu terikat. Misalnya taat kepada pemimpin tidak mutlak. Ya, selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Makanya dalam ayatnya itu kan, kalau kepada Allah pakai atiu dan kepada Rasulnya. Kalau kepada ulil amri tidak pakai wa'atiu. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, tidak wa ati ulil amri. Ya, jadi berbeda. Kenapa? Karena tidak mutlak. Taat kepada pemimpin tidak mutlak. Tapi kalau kepada Allah dan kepada Rasul mutlak, tanpa terkecuali. Ya, tidak ada dikecualikan. Misalnya dalam hal ini mah kamu nggak apa-apa, nggak taat kepada Rasul, nggak ada. Ya, dalam semua hal, dalam semua kondisi tidak diperkenankan. Ya, dalam permasalahan apapun. Ya, itu. Nah, sedangkan kepada pemimpin ulil amri, ya, itu taat selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketaatan kepada Rasulullah itu mutlak? Ya, karena sudah dijamin oleh Allah, Rasul tidak akan keliru dalam menyampaikan syariatnya. Itulah yang disebut maksum. Ya, jadi Rasul itu maksum. Kalau ada kesalahan ditegur. Ya, contohnya misalnya dalam surat apa? Rasul salah ditegur. Abasa. Padahal kan kesalahannya sebenarnya nggak besar ya, kecil. Itu menunjukkan kesalahan yang kecil pun ditegur oleh Allah. Apa kesalahannya? Kesalahannya pada surat Abasa. Berpaling ketika Abdullah bin Umi Maktum datang. Abasa apa artinya Abasa? Bermuka masam. Ya. Ya, padahal secara logika kalau bermuka masam, cemberut di hadapan orang buta, kira-kira ngaruh nggak sama orang buta itu? Ngaruh nggak kira-kira? Sama orang butanya ngaruh nggak? Hah? Ya nggak ngaruh, kan nggak lihat. Mau senyum ke, mau cemberut kan nggak lihat orang buta. Iya kan? Nggak ngaruh, lurus-lurus aja. Orang buta itu yang di hadapannya mau tersenyum ke, mau cemberut, mau marah-marah kan nggak lihat orang buta itu. Ya kan? Tapi itu tetap ditegur oleh Allah. Itu menunjukkan Rasul itu masuk. Ya, dan banyak ya dalil lain yang menunjukkan bahwa Allah itu Rasul itu dijaga oleh Allah, masuk dari kesalahan-kesalahan. Ya. Ya, sehingga semua apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah syariatnya yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun
yuha. Apapun yang diucapkan oleh Nabi itu semua adalah wahyu dari Allah. Ya, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Ya. Nah, makanya ini menjadi syarat ya seseorang beriman. Ketika diutus Rasulullah, ya maka syarat orang itu beriman kepada Allah ya harus ya, sekaligus beriman dan taat kepada Rasulnya. Tidak bisa misalnya orang, saya percaya kepada Allah, ya, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nggak akan diterima. Ya, atau misalnya mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Gitu, mengikuti Taurat misalnya, ya, ajarannya Nabi Musa, misalnya gitu kan? Ikuti Nabi Isa, ya, Injil. Dia iman kepada Allah, meyakini Allah itu esa, Allah itu pencipta, satu-satunya yang diibadahi, tapi tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kira-kira diterima nggak imannya? Imannya diterima nggak? Tidak diterima. Ya, makanya kata Rasulullah, kalau Nabi Musa itu masih hidup, laukana Musa hayya, tidak ada yang dia lakukan kecuali akan mengikutiku, kata Rasulullah. Ya, akan mengikuti. Jadi syariat-syariat Nabi sebelumnya itu sudah dihapus, sudah dinasa, sudah tidak berlaku lagi. Ya kan? Maka kita tidak perlu mencari mana kitab Taurat yang asli ingin kita pelajari, mana kitab Injil yang asli. Enggak perlu lagi, karena itu semua sudah tidak berlaku, sudah diganti dengan yang lebih baik, yaitu Al-Quran. Ya, yang inti ajarannya sudah ada semuanya di dalam Al-Quran. Menyempurnakan dan membenarkan, walaupun ada ajaran-ajaran yang sudah diganti, dihapus. Ya, jadi enggak perlu lagi. Ya. Gitu, kecuali untuk keperluan penelitian, ya, keperluan untuk menyadarkan, ya, orang-orang Yahudi, orang Kristen misalnya, atau ingin berdebat dan sebagainya, mengislamkan mereka, ya, gitu. Nah, jadi ini menjadi syarat. Makanya kata Rasulullah juga dalam hadis, tidaklah ya orang itu yang kalau tidak percaya kepada Nabi Muhammad, ya walaupun ya percaya kepada Allah misalnya, ya maka dia akan masuk neraka. Ya, maka dia akan masuk neraka. Ya, ketika Rasulullah SAW sudah diutus. Begitu. Jadi itu adalah satu syarat yang dalam keimanan. Makanya syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi enggak cukup asyhadu alla ilaha illallah, enggak cukup. Harus dilengkapi dengan wa asyhadu anna Muhammadan. Ya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kalau misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa misalnya Rasulullah, kira-kira diterima enggak syaratnya? Enggak. Walaupun kita meyakini semua itu nabi-nabi utusan Allah. Nabi Musa, Nabi Isa semua adalah nabi utusan Allah. Tapi sebagai syahadat untuk menjadi orang Islam, ketika Nabi Muhammad sudah diutus, harus menyatakan Nabi Muhammad. Karena dialah yang membawa syariat terakhir yang diikuti. Ya, makanya Nabi Isa ketika nanti turun di akhir zaman
Apakah dia membawa syariat baru? Tidak. Tidak. Katanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kenapa di akhir zaman ada Nabi Isa turun? Gimana jawabnya? Kan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, lalu turun Nabi Isa itu nabi kan? Maksudnya tidak ada yang lahir kan setelah nabi baru enggak ada. La nabiyya ba'di wa khatamun nabiyyin gitu kan. Jawabnya gimana kira-kira? Karena belajar akidah harus betul-betul paham, harus mendalam. Karena banyak syubhat-syubhat ya yang dilancarkan di luar sana. Kita harus bisa menjawab. Ya, sehingga kita semakin yakin terhadap akidah Islam. Jawabnya Nabi Isa itu ya kenabiannya terhitung sebelum Nabi Muhammad. Ya, walaupun Allah memberikan hidup yang lebih panjang sebagai tanda hari kiamat, ya, tanda dekatnya, tanda besar hari kiamat Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika dia turun tidak membawa syariat baru, tapi akan meneruskan syariatnya Nabi Muhammad SAW, menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, tidak membawa syariat baru. Nah makanya menarik, Nabi Isa itu juga terhitung sebagai sahabat Nabi SAW. Ya, kenapa terhitung sebagai sahabat Nabi? Karena pengertian sahabat itu apa? Pengertian sahabat Nabi. Orang yang sejaman bertemu. Sejaman atau bertemu? Sejaman aja cukup nggak? Tidak. Nggak cukup. Karena ada sejaman tapi nggak bertemu. Misalnya siapa? Uwais Al-Qarni kan? Dia sejaman dengan Nabi tapi tidak punya kesempatan untuk bertemu, terhalang oleh orang tua, berbakti kepada orang tua. Maka dia dimuliakan, itu disebut-sebut oleh Nabi, orang yang dipuji di langit. Jadi tidak termasuk sahabat. Ya, jadi harus bertemu. Bertemu itu bisa melihat langsung, bisa tidak. Yang penting bertemu. Karena kalau harus melihat langsung kan ada yang buta. Ya, Abdullah bin Umi Maktum sahabat bukan? Sahabat, karena bertemu walaupun tidak melihat. Dalam keadaan beriman. Jadi bertemu nabinya itu dia beriman. Lalu meninggal dalam keadaan iman. Kalau pas bertemunya dengan Nabi masih kafir, lalu Rasul meninggal baru beriman, enggak terhitung sahabat. Gitu. Ya kan? Atau misalnya murtad, setelah dia bertemu Nabi beriman tapi murtad, enggak terhitung sahabat. Jadi sahabat itu man laqiya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata 'alal Islam. Nah, menarik, Nabi Isa alaihissalam pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa pernah bertemu nggak dengan Nabi Muhammad? Belum. Masa belum? Kapan? Bertemunya kapan? Oh, Isra Mi'raj. Nah, pada saat Isra Mi'raj. Di mana ketemunya? Di Baitul Maqdis juga. Dua kali di Baitul Maqdis, lalu di langit. Ya kan? Nabi Isa itu udah meninggal atau masih hidup? Hah? Masih hidup. Nah, berarti Nabi Isa itu bertemu dengan Nabi Muhammad, ya kan? Dalam keadaan masih hidup. Beriman dan nanti meninggal dalam keadaan iman. Dia sahabat Nabi, tadi itu sahabat Nabi.
Walaupun dia itu seorang nabi gitu ya, seorang nabi. Ya kan? Karena di Masjidil Aqsa itu Rasulullah itu kan mengimami seluruh nabi waktu Isra Mi'raj itu. Nabi-nabi yang lain kan sudah wafat, berarti ruhnya. Nah, sedangkan Nabi Isa masih hidup, belum meninggal. Masih hidup. Dan Nabi Isa termasuk ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke langit. Nah, itu kan bertemu para nabi. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam kan gitu. Langit kedua ketemu dengan, ya, ingat nggak urutannya? Itu kan Nabi Isa itu ditemani Nabi Zakaria. Kemudian nanti ada Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi itu ada 7 langit ya, ada 7 langit sampai Sidratul Muntaha. Langit ketujuh itu Nabi Ibrahim itu ada hadisnya panjang itu. Hadis tentang Isra Mi'raj itu bisa dibaca nanti rinciannya. Jadi ya, langit ketujuh Nabi Ibrahim, langit keenam itu Nabi Musa. Ya kan? Makanya ketika diwajibkan sholat awalnya berapa waktu? 50. Dia turun kan? Temu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta keringanan, umatmu tidak akan kuat. Kita keringanan dari 50 turun jadi 40. Ya kan? Turun ketemu Nabi Musa, minta lagi keringanan. Ya. Ya, diturun jadi 30. Ya kan? Turun lalu ketemu lagi Nabi Musa, terus saja begitu, minta lagi keringanan, umatmu tidak akan kuat. Ya, terus turun 30, 20, 10 sampai 5. Ya, sudah 5 waktu pun kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Kata Nabi Muhammad, saya sudah malu mondar mandir. Ya kan? Akhirnya ditetapkanlah 5 waktu sholat, 5 waktu istirahat semalam. Ya, tapi walaupun 5 waktu sama dengan 50 waktu, karena saat diberi pahala 10 kali lipat. Itu kan cerita di Isra Mi'raj itu, baca nanti hadisnya yang panjang itu ya. Jadi Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup dan diturunkan lagi nanti dalam keadaan hidup, meneruskan syariatnya Nabi Muhammad. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa? Nah, ini harus sering baca. Nanti kita belajar akidah ini perlu mendalami ya, banyak hadis-hadis untuk semakin menguatkan iman. Menguatkan iman itu dengan cara terus menambah ilmu, terutama ilmu masalah akidah ini. Jadi hadis-hadis itu banyak rinciannya. Ya, kisah tentang akhir zaman gitu ya. Turunnya Nabi Isa ya, munculnya Dajjal dan sebagainya. Itu perlu kita pelajari agar bertambah ilmu itu, bertambah iman dan menjadi benteng. Ya, sehingga kalau ada kekeliruan kita bisa meluruskan. Gitu ya. Yang dilakukan oleh Nabi Isa apa? Belum pernah baca di sini. Yaktulul khinzir ya, wa yaksilus shalib. Gitu ya. Wa yad'ul jizyah misalnya. Jadi Nabi Isa itu yang dilakukan oleh beliau ketika turun itu akan menghancurkan salib-salib dihancurkan. Makanya banyak orang-orang Kristen itu yang masuk Islam ketika Nabi Isa turun. Ya, itu sesuai dengan disebutkan dalam ayat kan, wa yu'minan nabihi qabla mautihi. La yu'minan nabihi qabla mautihi. Mereka akan beriman kepadanya sebelum dia meninggal, sebelum Nabi Isa meninggal. Itu di akhir zaman. Membunuh babi-babi. Ya, dan membebaskan jizyah. Ya, jadi tidak diberlakukan lagi jizyah karena sudah saking makmurnya ya ketika itu.
Itu sebagai satu kekhususan karena memang Nabi sudah memberitahukan bahwa jizyah pada zaman Nabi Isa di akhir zaman itu sudah tidak diberlakukan bagi orang-orang kafir. Nah, termasuk yang akan membunuh Dajjal. Ya, yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam. Gitu berarti ketika Nabi Isa turun, Dajjal sudah ada. Ya. Nah, jadi tanda besar kiamat itu ada 10 kan. Nah, kalau kita baca hadis-hadis yang paling awal itu Dajjal ada 10 itu. Karena Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu 3 rangkaian itu. Bahkan disebut dalam suatu hadis panjang ya, Dajjal lalu Nabi Isa lalu Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Ya Dajjal itu kan dia cuma 40 hari di bumi ini. Tapi satu harinya seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Hari keempat kembali menjadi seperti hari-hari biasa. Ini sebagai tanda alam agar semua orang di dunia ini, kalau yang belajar ya baca hadis, tahu berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan sadar hari ini panjang sekali. Ya, panjang sekali ininya. Perputarannya itu sama seperti 1 tahun. Itu adalah tanda berarti Dajjal muncul. Fitnah yang paling besar Dajjal. Ya, bahkan semua nabi itu memperingatkan akan fitnah Dajjal. Ya, nah baru nanti Nabi Isa diturunkan, itu rinci lah nanti insya Allah kita bisa kaji lebih dalam ya. Misal ayat jam ini menarik untuk kita ketahui. Begitu ya. Allah alam bisawab. Sudah azan ya? Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Ada 1 menit lagi. Ya. Begitu cukuplah, insya Allah nanti bisa disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.